Nah, Bapak ini sudah ditutup, baru belum sampai 2 minggu, buka lagi di sini. Kita lihat ya. Mereka ke hidup mereka pulang dengan kedamaian, kebahagiaan, dan kesembuhan in Jesus name. Dan dengan video ini saya mau berkata dengan keras, Mangapul Sagala, Anda adalah hamba Tuhan palsu, pendeta palsu. Karena kerjaanmu setiap hari hanya memfitnah hamba Tuhan yang lain, hanya menghina hamba Tuhan yang lain, hanya menghasut umat Tuhan supaya berpihak kepadamu dan berdiri bersama-sama dengan iblis. Ya, jadi si Mangapul Sagala kan suka jelek-jelekin pelayanan pastor nih. Ya, betul. Dia bilang pastor sesat lah, ya, pastor nabi palsu lah, dukun lah. Menurut Bapak, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menyikapi berkaitan dengan komentar-komentar Pak Mangapul Sagala? Ya, kalau seperti kata saya, ya kita nggak usah menghujat dia, menjelek-jelekkan dia. Nggak usah menjelekkan balik si Sagala. Kita nggak usah balas. Iya. Kita doakan aja. Amin. Biar dia supaya dia sadar. Iya. Apa perkataan dia yang tidak benar sama yang benar. Iya. Itu aja pesan saya sama Pak Sagala itu. Dia juga selalu berbalik. Terima kasih Pak Sagala. Perkenalkan lagi Pak namanya biar Pak Sagala Saya tahu. nama Togar Sihombing dari Lampung. Pak Togar Sihombing dari Lampung. Perkenalan dulu kita Pak Sagala. Ya, semoga Pak Sagala sehat terus. Oke deh, terima kasih banyak Bapak buat waktunya ya. Hanyalah video. Jadi setelah ditanya, ada yang datang dari Palangkaraya, dari Papua, atau dari mana. Lalu kemudian dibawa ke warung ini. Wah, ini udah pada makan belum ini? Semua masuk ke dalam. Nah, saudaraku sekalian, izinkan saya mengatakan, kalau ini adalah terpaksa dilakukan karena mereka sudah datang, dan itu harus dilayani, tidak mungkin diusir, saya sangat maklum. Sekali lagi, saya sangat maklum. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat saya adalah, mengapa harus dipublikasikan? Ya, itu yang saya katakan dalam video sebelumnya. Mengapa harus dipublikasikan? Nah, kalau akhirnya orang melihat, 20-an ribu melihat ini, dan mereka datang, maka saya kira orang yang datang tidak bisa disalahkan. Karena apa? Sebagaimana sudah berkali-kali saya katakan, orang yang sakit itu, sekecil apapun pengharapan itu, mereka akan datang mengejarnya, seperti ke ponari, anak kecil yang hanya celup-celup batu itu. Nah, apalagi kalau kita lihat sebentar, dibawa ke warung ini, lalu kemudian di sini terjadi lagi praktek tepuk-tepuk sembuh. Nah, kalau orang datang, ya jangan disalahkan. Makanya saya tulis, buka praktek di warung, begitu. Nah, inilah dia, mereka masuk ke warung di dekat mereka berbicara. Mereka semua duduk, mereka semua kebaktian, ya kebaktian. Namun di sini saya menyapa Bapak sekalian. Mudah-mudahan dengan sapaan ini dan lantas juga kita coba memuji-muji Tuhan. Tidak bisa muji Tuhan Grace, memuji Tuhan di sini. Nah, nanti kalau datang gimana? Ini apakah ini ketulusan atau bagaimana? Ini saya terus terang bingung. Lalu ada ibadah terus, ya sampai nanti kita lihat di sini ibadah firman Tuhan. Ibadah itu hak setiap orang, tapi nanti ujung-ujungnya adalah penyembuhan itu. Darah Yesus menyembuhkan katanya, dikutip ayat Alkitab.
Firman Tuhan Tidak ada firman Tuhannya. Ya, tapi saudaraku sekalian, ini yang saya katakan. Saya tidak mengatakan AS penipu, tapi saya mempertanyakan pelayanannya. Karena apa? Sebagaimana saya katakan, tidak sedikit orang yang melakukan penipuan yang pakai firman Tuhan, pakai nyanyi, pakai doa, pakai puasa juga, puji-pujian. Salah satunya adalah Bapak Benihin yang baru ketahuan setelah 39 tahun. Nah, Bapak ini sudah ditutup, baru belum sampai 2 minggu, buka lagi di sini. Kita lihat ya. mereka ke hidup mereka, mereka pulang dengan kedamaian, kebahagiaan, dan kesembuhan in Jesus name. Jesus. Nah, ini bukan doa ini. Tepuk-tepuk. Dan ini disiarkan lagi. Nah, tepuk-tepuk. Jadi kalau orang datang berduyun, ya mau diapain? Ya begitu saudaraku sekalian, tepuk-tepuk semua. Ya. Kiranya ini kita serahkan kepada Tuhan, yang terbaik berasal dari Tuhan. Mr. MS, ayolah Pak, jadilah Mangapul Sagala, bukan Mr. Setan, ya. MS, M Mr. S Setan. Seolah-olah jadi kayak gitu Pak, Bapak saat ini. Cobalah Bapak kembali berpikir tentang apa yang Bapak buat selama ini. Di konten Pak Mangapul Sagala kali ini saya melihat konten ini sungguh-sungguh berbau hasutan, dan setiap orang yang mengumbar hasutan itu adalah sudah pasti anak-anak iblis, anak-anak si jahat. Kalau Bapak berkata Bapak itu hamba Tuhan, pendeta sejati, hamba Tuhan sejati, ya, Mangapul Sagala, mana buktinya kalian itu pendeta sejati, hamba Tuhan sejati? Mana? Yang kalian tampilkan adalah justru sebaliknya. Kalian itu adalah hamba-hamba, pendeta-pendeta palsu yang berkedok di balik STH, gelarmu STH. Kalian bertopeng di balik itu. Ya. Kenapa saya berani bilang begini? Karena dari buah-buah kalian kelihatan Pak, ya. Dan dengan video ini saya mau berkata dengan keras supaya Bapak terkasih ini bisa berbalik ke jalan-jalan Tuhan. Kalian mengata-ngatai Pastor Andy. Pastor Andy sesat. Pastor Andy itu nabi palsu, pembohong, penipu, kayak Benihin, penyembuh palsu. Tidak ada bukti yang sesuai dengan apa yang kalian omongkan. Kalian hanya mau menjadi pribadi yang suka menghasut, memecah belah, ya. Dan roh pemecah belah itu datang dari si jahat, ya, Pak Mangapul. Jadi kalau Anda tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang mau mengumpulkan, mempersatukan umat Tuhan, malah kalian mau jadi penghasut, mau jadi orang-orang yang suka membuat perpecahan, kalian itu adalah musuh dalam
tubuh Kristus. Supaya kalian ngerti, Pak. Kami berdoa dan kami mau menasihati Anda. Mengapul segala, bertobatlah. Anda sudah bau tanah loh. Ya. Perhatikan tutur katamu. Semakin tidak mencerminkan engkau itu hamba Tuhan. Semakin tidak mencerminkan bahwa engkau itu pendeta asli. Malah sebaliknya, itu semua mencerminkan bahwa Anda adalah hamba Tuhan palsu, pendeta palsu. Karena kerjaanmu setiap hari hanya memfitnah hamba Tuhan yang lain, hanya menghina hamba Tuhan yang lain, hanya menghasut hamba Tuhan yang lain, menghasut umat Tuhan supaya berpihak kepadamu dan berdiri bersama-sama dengan iblis. Dan orang-orang tidak menyadari ini, mereka tunduk, mereka ikut kayak sapi dikasih kekang, kayak kuda dikasih kekang. Lu bawa mereka ke kiri, mereka ke kiri. Lu bawa mereka ke kanan, mereka ke kanan. Dan itu adalah upaya iblis yang sementara engkau jalankan. Bertobatlah, kasih Tuhan tetap menanti engkau. Jangan sampai waktu Tuhan itu tiba atasmu dan engkau tetap pada pendirianmu yang sesat itu, apa akibatnya di kekekalan bagimu. Ya, ini bukan penghakiman bagimu, tetapi ini hanya peringatan bagimu. Oke? Salam hormat dari Balikpapan, Pak Mangapul Sagala. Ya, kiranya Tuhan Yesus mengampuni Anda.